melihat bahwa ini bisa menghambat proses hukum. Sebagai warga negara yang baik, datang ketika ada panggilan, langsung membuat surat namanya permohonan tidak ditahan. Kalau terpaksa ditahan, buatkan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan keluarga dan bikin komitmen tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan, tidak menghilangkan barang bukti atau mempengaruhi saksi. Sehingga meyakinkan penyidik bahwa saya ini dijamin oleh keluarga. Saya ini orang yang bekerja. Saya ini punya alamat rumah di Jakarta. Karena itu pertimbangan-pertimbangan seseorang tidak ditahan. Dan saya sudah sampaikan juga bahwa harusnya ketika seseorang jadi tersangka, dia punya hak. Ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa dia punya hak bisa melakukan upaya namanya pra-peradilan. Uji dulu status tersangkanya, apakah sah atau tidak. Supaya ada kepastian hukum. Karena narasi di bawah seolah-olah ini dipaksakan. Saya yakin sekali Polda Metro Jaya melakukan pekerjaannya secara profesional. Artinya hampir kurang 90 hari Nikita Mirzani ditahan dan bolak-balik bekas P19 oleh kejaksaan. Artinya sangat kehati-hatian dan ketelitian. Akhirnya petunjuk-petunjuk yang dikembalikan kepada penyidik oleh kejaksaan itu sudah terpenuhi oleh penyidik. Sehingga pada tanggal 28 Mei kemarin pemberkasan sudah lengkap. Tanggal 2 sudah PD1 tahap 2. Artinya polisi sudah berhasil menyelesaikan tugasnya. Dan sekarang ranah tugasnya diserahkan kepada kejaksaan. Untuk apa? Untuk juga menyampaikan kepada pihak pengadilan berkas dan berkomunikasi untuk segera disidangkan. Jadi kejaksaan punya waktu 15 hari untuk supaya pemberkasan itu diserahkan ke pengadilan. Karena akan segera disidangkan kasusnya Nikita Mirzani. Dan teman-teman harus sadari bahwa disinilah saatnya peran penegak hukum, terutama PH. Ya, jadi praktisi mereka yang penasihat hukum itu sudah harus berupaya, karena upaya pra-peradilan tidak diambil, SP3 ternyata tidak dilakukan, lalu RJ tidak dilakukan. Sekarang upaya pembuktian. Ketika di polisi dan di jaksa itu tidak ada namanya keadilan. Keadilan itu hanya ada di pengadilan. Makanya saya bilang saatnya tim kuasa hukum menyiapkan saksi yang menguntungkan Nikita Mirzani, menyiapkan ahli-ahli pidana yang menguntungkan Nikita Mirzani, dan juga menyiapkan barang bukti dan alat bukti yang bisa meyakinkan majelis hakim bahwa Nikita Mirzani tidak bersalah. Oke Bang, dalam proses ini juga Nikita Mirzani bersama tim kuasa hukumnya sedang mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apakah ini ada kaitannya Bang dengan kasus? Ya, kalau saya melihat bahwa sebaiknya tim penasihat hukum Nikita fokus ke perkara pidana membebaskan Nikita Mirzani. Karena kalau bicara tentang wan prestasi, pernah nggak RG sama Nikita akan perjanjian? Ada cedera janji yang mana? Ada yang namanya wan prestasi yang mana? Ya, karena kalau bicara wan prestasi berarti ada suatu perjanjian dilanggar. Ada yang cedera janji, ada ikrar janji. Faktanya kan tidak ada yang namanya perjanjian tertulis. Hukum di negara Republik Indonesia ini adalah hukum tertulis. Yang mana ketika kita berbicara dimanapun, itu yang akan diperdebatkan itu soal masalah tulisan, masalah narasi. Jadi kalau itu ada perjanjian lisan, tidak akan bisa terbuktikan. Jadi kalau bicara, saya masuk penjara lalu saya harus tuntut orang lain. Penegakan hukum di pidana tidak akan menggugurkan soal kasus perdataan. Nggak ada. Pidana soal masalah perbuatan, hukumannya badan. Perdata soal harta benda, hukumannya eksekusi serta harta benda dia. Apa sangat jauh. Jadi kalau menurut saya, teman-teman PH-nya Nikita, kalau menurut saya ya, ini tidak pas. Ya, jauh. Tidak akan bisa mempengaruhi seolah-olah dengan gugatan perdata bisa menghentikan kasus pidana kita. Itu kan tidak ada. Tidak ada landasan hukumnya sama sekali. Bang, tapi ada yang bilang, netizen bilang PH-nya Nikita lamban Bang. Benar nggak sih Bang? Harusnya gitu Bang? Kalau soal lamban atau tidak, itu kan Nikita sudah mempercayakan masalah hukumnya kepada yang bersangkutan. Tetapi saya sayangkan saja, kenapa yang namanya ruang yang dibuka oleh konstitusi untuk melakukan uji terhadap status tersangka Nikita Mirzani oleh pra-peradilan, oleh hakim tunggal yang disidangnya hanya 7 hari, kenapa tidak diambil? Karena terus terang aja kasus ini sangat pelik. Kenyataannya bahwa antara hubungan Nikita dan RJ, mana bisa orang tiba-tiba saya menyerahkan uang 4 miliar. Pasti ada yang melatar belakangnya, pasti ada sesuatu yang diinginkan. Ya kan? Kalau itu suap, dua-duanya harus masuk penjara dong. Ataukah itu hibah? Atau itu hadiah? Kalau hadiah sama hibah itu tidak ada pidananya. Kalau bilang pengancaman, diancam pakai apa? Kalau bilang pemerasan,
meras yang mana? Orang yang datang bawa uangnya tuh. Makanya ini tidak boleh berdebat lagi di urusan penyidikan di kepolisian. Sekarang perdebatannya adalah di pengadilan. Buktikan bahwa Nikita Mirzani tidak bersalah. Caranya apa? Caranya siapkan saksi, siapkan ahli, dan siapkan barang bukti dan alat bukti yang menguntungkan Nikita Mirzani.